Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bersyukur pada hari ini kasih setia Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita masih bisa berkumpul dengan tubuh yang sehat di bayinya yang kudus. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menundukkan hati kita di hadapannya. Mari kita bersama berjemaah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami masih boleh dapat datang ke rumah-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Pada saat ini kami layak menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan setiap pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami oleh hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata
yang besar, agung dan mulia. Hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Dan kami mau tabiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Yang Engkau saja Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu. Bila Engkau berbicara bagi setiap kami melalui bibir mulut hamba-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus yang menolong Dia untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir hari ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang maha tahu ya Bapa. Engkau menolong mereka, Engkau mengingatkan mereka, atau beri kekerinduan datang menghampiri baik-Mu kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah-Mu. Siap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan senyuman buat kiri kanannya, katakan kepada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik atas hidupmu. Amin. Kita akan menaikkan pujian penyembahan dari hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kuasa. Amin. Katakan sama-sama. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memiliki kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Naikkan ayo pujian ini. Diberi kuasa dan Raja mulia, menghancurkan musuh.
Yesus namanya. Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, kami percaya Tuhan. Yesus takkan mati, tebus dosaku, ku berkosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan Allah Yesus namanya, Allah Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap kita, menyucikan bahkan Dia mati, bahkan mati. Tebus dosaku, ku berkosong membuktikan Yesus hidup, Bapa yang hidup, Bapa hidup. Ada hari esok, amin. Bapa hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, Bapa hidup, Bapa hidup. Ada hari esok, Bapa hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Naikkan dari awal pujian ini, katakan Yesus adalah Allah. Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, menyucikan setiap kita, menyucikan bahkan Dia mati, bahkan mati. Tebus dosaku, ku berkosong membuktikan Dia hidup, Bapa hidup, Bapa hidup. Ada hari esok, Bapa hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, Bapa hidup, Bapa hidup. Ada hari esok, Bapa hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Yesus hidup, hidup jadi, hidup jadi berarti Yesus hidup. Amin. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, hidup kami berarti atas kebangkitan-Mu. Kau telah mengalahkan maut sehingga kami boleh dibebaskan dan dilepaskan dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau saja yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Dan kami tahu Bapa, Kau mendengarkan setiap doa permohonan kami. Kau mendengarkan setiap seruan hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
karya-karya Roh Kudus. Kami rindukan atas pelayanan kami. Mujizat kami rindukan atas pelayanan kami, Roh Kudus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami hanya mohon belas kasih Roh Kudus, menyatakan karya-karya Roh Kudus atas pelayanan kami dari tempat ini sampai ke ujung-ujung. Beritalah nama Syikatalah Papa. Kuasailah, 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 menyatakan kemuliaan, akan membuka jalan-jalan yang tertutup dalam nama Yesus, meratakan gunung-gunung, meratakan lembah-lembah, lubang ditutup dalam nama Yesus. tidak pernah meninggalkan kami. Di mana tubuh ini berada, di mana jiwa ini berada, Roh Kudus ada. Tuhan ada bersama-sama kami
kasih Roh Kudus. Aku sungguh bangga punya Yesus yang hebat. Aku sungguh bangga punya Yesus yang keren. Karena Tuhanku hidup, Yesusku hidup, maka aku hidup, maka aku ada, maka aku berguna bagi Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, berkata-katalah melalui lidah bibir hamba ini yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi aku percaya karena ada Roh Kudus di dalamku, ada Yesus di dalamku, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Ini doaku, ini permohonanku saat ini Roh Kudus. Urapi hamba, berkati hamba sesuai hikmat yang Tuhan karuniakan atas pemberitaan firman ini. Kalau ada kata-kata hamba mencuri kemuliaan Tuhan, hamba berbohong, ampuni hamba. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Tuhan yang mulia, yang dahsyat, yang kuat. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Diberkati pagi hari ini. Amin. Pasti kita diberkati Tuhan karena karya-karya Tuhan sempurna. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita masih bisa mengagung-agungkan Tuhan dengan bersukaria. Amin. Amin. Ini minggu yang keempat. Minggu depan terakhir November dan masuklah ke Desember. Udah bisa pasang Natal. Udah bisa pasang pohon Natal. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus hari ini karena hari ini adalah sesungguhnya mungkin selama ini kita sudah dengar, kita mungkin selama ini sudah ada di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Tapi terlampau sering anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak mendudukkan porsinya sebagai anak Tuhan. Benar sekali lagi, kita hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, mau pendeta, mau apapun jabatannya, sering sekali kita tidak mendudukkan porsi kita sebagai anak Tuhan. Seperti apa sih Pak Tom seperti itu? Perkataan kita, perbuatan kita tidak seperti apa yang difirmankan Tuhan. Sebelum masuk ke dalam, coba kita baca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dia berbicara demikian. Ini kata Rasul Paulus.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Nah, di sini poinnya. Sekali lagi saya ulangi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Nah, paham gak kita? Kalau kita sudah mengaku anak Tuhan, kalau kita sudah melayani di gereja, kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita tidak mendudukkan porsi kita sebagai anak Tuhan, kita gagal di sini. Apa katanya? Sekali lagi saya ulangi bagian B-nya. Kami, kata Rasul Paulus. Berarti Rasul Paulus itu dengan timnya lah ya, dengan semua yang ada di sepelayanan daripada hambanya Rasul Paulus ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Saya akan mulai sedikit mengenai keadaan sekarang. Saya akan mulai dari sana. Setiap saat, setiap detik kita melihat keadaan secara global bangsa dunia ini, tidak ada yang menguntungkan. Saudara-saudara lihat keadaan semua sekarang, apalagi yang di Indonesia sangat viral sekarang ini. Setiap hari ada itu masuk. Kita bosan jadi dengarnya. Kenapa? Karena itu adalah perjalanan hidup orang-orang yang membuat segala sesuatunya menjadi satu kebenaran. Rasul Paulus berkata di sini, kami menaklukkan siasat-siasat manusia. Kami merubuhkan siasat-siasat manusia atas kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah kita hari ini paham akan firman ini, supaya firman ini nanti masuk adanya bagaimana caranya menawan pikiran. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimana caranya menawan pikiran supaya takluk, supaya tunduk kepada kebenaran firman. Ini penting, karena banyak manusia zaman sekarang tidak mementingkan Tuhan. Dia ada di gereja, tapi dia tidak mendengar apa yang firman katakan. Dia tubuhnya saja yang ada di gereja, tapi dia tidak ada sebenarnya di dalam gereja. Benar. Tubuhnya ada duduk di kursi, tapi dia tidak ada di dalam sesungguhnya sebagai anak Tuhan, datang memuji, datang menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Dengar, lihat nanti ceritanya seperti apa ini. Bagaimana saya dan saudara bisa menawan pikiran saya, pikiran saudara, supaya sesungguhnya tertawan oleh kebenaran firman, tertawan oleh keadaan kekristenan yang sesungguhnya. Perikop firman Tuhan hari ini adalah tawan pikiranmu dalam tahun pertengahan. Kenapa ini perikop? Untuk memasuki tahun 2026, kalau kita tidak mulai dari sekarang merubah mindset pikiran kita tentang kebenaran akan firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Tapi hari ini, mulai hari ini,
kita merubah mindset apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, sepertinya tidak ada kebenaran di sana. Dan itu terulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang kita dengar, maka itu menjadi satu kebenaran, sedangkan itu bukan dari firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, di mana-mana, mau di Facebook, mau di TikTok, mau di YouTube, itu saja yang ditebarkan, itu saja yang dikatakan, itu saja yang dikatakan, maka itu menjadi satu kebenaran bagi mereka. Sedangkan itu belum tentu ada kebenarannya. Kebenaran hanya satu, ada di dalam firman Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan mulai meriset pola pikir kita, mulai merubah pola pikir ini. Tawan pikiranmu untuk kebenaran firman, bukan kau menawan pikiranmu dengan keadaan dunia yang parah. Menawan pikiran ini adalah artinya sepenuhnya pikiran kita kepada Kristus Yesus. Kenapa kita tidak bisa menawan pikiran kita kepada pikiran Kristus? Karena ada sesuatu dosa yang masih besar, yang masih mengikat tubuh jiwa ini untuk kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya katakan, masih ada gangguan iblis, ikatan iblis yang tidak bisa kita lepaskan. Makanya kita tidak bisa loading dengan Tuhan. Kita hanya loading dengan keinginan dunia kita saja. Sedangkan itu Tuhan tidak kehendaki. Haleluya. Ya. Kita baca Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu di dalam hidupmu, di dalam hidupku dan hidup saudara, menaruh pikiran, meletakkan dasar hidup kita melalui pikiran kita kepada Kristus Yesus, supaya nyata bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, bahwa saya dan saudara adalah biji-biji mata Tuhan. Dan perasaan yang mendapat juga di dalam Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, semuanya yang ada di dalam tubuh ini harus tunduk di dalam kebenaran firman. Bukan keinginan dunia kita, bukan. Bukan kehendak kita, bukan. Tapi sesungguhnya seluruh hidup ini harus di bawah kendali Tuhan. Haleluya. Firman ini sulit, tapi mulai sekarang harus kita rubah pola pikir lama kita. Karena pola pikir lama kita sering melihat keadaan. Kita sering, yang kita hadapi hari lepas hari, perkataan orang yang kita dengar, perbuatan orang yang kita lihat, dan itu menjadi satu kebenaran bagi kita. No, tidak. Tidak bisa. Yang menjadi satu kebenaran bagi kita adalah firman Tuhan. Jangan orang lain menjadi patokan bagi saudara. Jangan. Menjadi patokan kehidupan saya dan saudara adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena
Perikop kita hari ini adalah tawan pikiranmu. Tundukkan pikiranmu. Bawa pikiranmu kepada kehendak Kristus Yesus. Bukan bawa pikiranmu kepada kemauanmu. Bukan. Bawa kehendakmu seperti apa yang kau mau. Neraka tempatmu. Kalau kau masih mempermainkan Tuhan, baik yang diutuh. Kalau saudara dan saya masih sekarang ini pada akhir yang genting ini sekarang, kalau masih tubuh ini merangkap sedikit-sedikit nggak apa-apa, salah. Penuhi kehidupan kita, tundukkan kehidupan kita sesungguhnya pada kebenaran firman Tuhan. Di luar itu tidak ada toleransi. Tuhan tidak pernah toleransi. Oh iya, ini WL. Oh iya, ini pengkhotbah. Oh jadi ada dispensasi. No, tidak ada dispensasi bagi Tuhan. Tidak ada. Biarpun saya kuak-kuak di sini. Kalau tubuh jiwa roh saya tidak tunduk pada kebenaran, tidak ada gunanya. Neraka. Jangan pikir kalau saya sudah datang ke gereja, makanya saya tadi bilang, duduk di sini, tapi hatinya jauh daripada Tuhan, neraka tempat. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Masih mementingkan keinginan tubuh, keinginan jasmani daripada menginginkan duduk di bawah kaki Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sudah hari ini memberikan aku kehidupan. Aku sungguh mengucap syukur. Mulai hari ini buatlah dirimu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ada cara, ada beberapa cara untuk menawan hati ini, pikiran ini. Ada beberapa cara untuk membawa pikiran ini tunduk kepada kebenaran firman. 1. Pengulangan firman Tuhan melalui membaca firman. Kalau kita ulang-ulangi terus firman Tuhan, maka firman itu membawa kita, firman Tuhan itu masuk ke dalam alam bawah sadar saya dan saudara. Kalau dia diulang-ulangi, kalau dia kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, berarti firman itu sudah berhenti di situ. Mengulang-ulang. Maka seperti saya katakan tadi, banyak kan sekarang di dunia maya soal Pak Jokowi, diulang-ulang, itu menjadi satu kebenaran bagi orang. Sama. Kalau saudara tidak pernah mengulang firman Tuhan, jangankan membaca. Kalau tidak pernah membaca, bagaimana bisa mengulang? Apa yang bisa kau dapatkan dari kehidupan? Sedangkan Tuhan sudah berikan kau kehidupan. Tuhan sudah memberkati kau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terus pertanyaannya, Tuhan, aku kan sudah ke gereja. No. Mulai sekarang, saya sarankan, baca firman Tuhan. Tanpa saudara dan saya membaca firman Tuhan, maka saudara tidak akan pernah bisa mengendalikan pikiran saudara. Saya beberapa bulan ini sudah berargumentasi dengan Tuhan. Kenapa firman ini bisa keluar? Karena saya sudah merasakan, apapun, bagaimanapun caranya, sepertinya pola pikir saya masih hebat, kehendak saya masih bisa. Tidak. Jadi bagaimana Tuhan? Apa yang harus aku buat? Ini beberapa bulan terakhir ini. Tapi hari inilah kenyataan.
Roh Kudus bilang, apa pikiran? Bawa pikiranmu kepada kehendak dan rencana. Oh gitu ya Tuhan. Terus bagaimana caranya Tuhan? Karena aku berdoa aja kadang-kadang pikiranku sampai tak kemana-mana. Iya kan? Ini lagi kita doa ini. Orang bahasa roh. Pikirannya tak kemana. Karena kita tidak bisa menawan pikiran kita karena kita masih ada di dalam track keinginan manusia kita. Seperti yang tadi saya bilang, apa yang kita lihat tidak ada yang baik. Apa yang kita rasakan tidak ada yang baik. Maka kejahatan dunia kalau kita tidak membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka itu menjadi kebenaran bagi saya dan saudara. Makanya Rasul Paulus, ini perikopnya sebenarnya di 2 Korintus 5 ini adalah merubuhkan benteng-benteng. Ini peperangan. Saudara harus berperang untuk pikiran saudara. Saudara harus menaklukkan pikiran dunia saudara, keinginan saudara untuk bisa menjadi pemenang. Tidak akan mungkin saudara bisa menjadi pemenang tanpa saudara tidak menaklukkan pikiran saudara. Tidak akan nol besar. Saya percaya. Kalau pikiranmu masih pikiran dunia, keinginanmu masih keinginan dunia, gagal kehidupanmu menjadi anak-anak Tuhan. Saya ini sudah rasakan, makanya saya agak emosi sekali. Benar, saya emosi mendengar ini. Karena di dalam ikutan itu nanti, karena ada emosi di sana, maka bisa kita menaklukkan pikiran kita. Tadi pengulangan. Kita harus mengulang, membaca. Yang kedua, kita harus mendengar firman Tuhan melalui hambanya yang kita kenal. Saudara dan saya harus mendengar firman Tuhan dari hambanya yang kita kenal. Kenapa? Harus kita tahu karakter, kita harus tahu, harus kita mengenal orang itu. Supaya apa? Firman itu bisa mantap di dalam pikiran dan hati kita. Oh iya, kita koreksi, checklist. Oh ini hambanya begini. Oh ini hambanya begini, ini hambanya begini, ini hambanya begini, ini hambanya begini. Oh berarti lulus dia ini hamba. Harus kita tahu. Kalau tidak, kita tidak tahu. Hambanya bersekutu dengan Tuhan, hambanya tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau dia tidak bersekutu dengan Tuhan, makanya tadi saya bilang, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus mendudukkan porsinya pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, membaca firman Tuhan secara rutinitas. Karena melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mendengar firman Tuhan, semua isi otak ini yang selama ini dipenuhi oleh keadaan dunia, maka sedikit-sedikit, kalau semakin banyak mendengar firman Tuhan, semakin banyak mendengar firman Tuhan, maka yang lama akan terkikis sedikit demi sedikit. Tidak ada cara lain. Ini bagian kita
Ini bukan bagian Roh Kudus, ini bagian saya dan saudara melakukan. Bagian kita ada kita lakukan, bagian Roh Kudus ada Roh Kudus lakukan. Jangan minta bagian kita Roh Kudus yang lakukan, salah. Dosa itu namanya. Roh Kudus bilang enak aja lu, bagian lu gue yang lakukan. Ya bagian lu deh. Kerjaan lu, kerjaan gua. Itu pasti bahasa hari-harinya. Jadi kita harus membuat firman Tuhan itu menjadi satu kegiatan, bukan rutinitas. Kata-kata rutinitas itu menjadi biasa-biasa. Menjadi satu kesatuan tubuh Kristus atas kehidupan saya dan saudara. Oh iya, Roh Kudus. Oh iya, Roh Kudus. Membaca firman harus menjadi satu kesatuan bagi kehidupan saya dan saudara, untuk membawa, untuk menetapkan pola pikir ini, pikiran ini yang aslinya jelek, yang aslinya isinya hanya, kalau bahasa dunia, cabul. Kasar ya, cabul ya. Itulah pikiran dunia. Tuhan tidak mau itu. Maka hari ini isi firman, isi otak pikiran ini dengan firman Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Gak ada yang bisa merubah pola pikir saudara. Tidak ada yang bisa menawan pikiran saudara. Sehebat apapun manusia itu tidak bisa. Hanya satu cara, menawan dengan firman Tuhan. Saya ada kesaksian sedikit. Saya dulu waktu SMP, karena SMP saya di Medan itu ada di depannya ada warung kopi, dan di situ banyak buku novel. Itu waktu saya SMP. Selesai pulang sekolah, udah pastilah aku duduk di warung itu, biarpun gak ada duit, karena pagi sore malam di situ. Ya udah seperti kenal aja gitu, mau bikin teh manis bikin aja sendiri. Nah, gitu. Jadi kesukaanku dulu adalah, mungkin saudara-saudara pernah dengar novel Nick Carter. Dia luar biasa hebatnya, intelijen yang hebat. Hari demi hari aku baca novel Nick Carter. Selesai diganti lain dari buku yang lain. Selesai buku ini baca lagi buku yang lain, karena banyak di situ novel. Kenapa itu saya menjadi teringat akan hal itu? Dan itu adalah menjadi satu kepastian bahwa Nick Carter ini adalah orang hebat. Dia bisa merubah paradigmaku. Karena waktu itu aku belum kenal firman. Sama, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu menjadi satu kebenaran. Karena itu diulang-ulang. Seandainya pun itu salah, maka itu akan menjadi satu kebenaran bagi pola pikir kita. Maka yang pertama tadi, mengulang baca firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan harus kita tahu siapa yang memberitakan firman. Yang ketiga, membaca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi satu kebiasaan hidup. Membaca firman Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan satu kebutuhan hidup, satu kebutuhan rohani yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kita bisa mengerti, kita bisa merubah pola pikir mindset yang selama ini banyak di dunia
fungsikan. Kita mulai keluarkan semua mindset dunia kita. Kita masukkan mulai mindset firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, renungkan firman Tuhan. Haleluya. Kenapa perlu merenungkan firman Tuhan? Begitu saya baca buku Nick Carter, malam saya bayangkan bagaimana dia melakukan satu tujuan. Hebat kawan itu. Itu saya waktu SMP. Sampai tamat SMP, saya masih tetap membaca buku Nick Carter. Saya bayangkan, saya ingat-ingat dalam satu novel itu bagaimana mulai pertama sampai akhir selesai dia. Saya membayangkan. Pikiran saya berargumentasi betapa hebat karya-karya novel. Dan itu menjadi satu kebenaran atas kehidupan saya. Hari ini, merenungkan firman Tuhan. Alangkah hebatnya kalau kita bisa. Makanya tadi di atas baca firman Tuhan dulu. Kalau nggak baca firman Tuhan, bagaimana bisa merenungkan? Nggak ada gunanya. Harus membaca. Sesudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Apa tadi yang kita baca? Maka disitulah pertemuan yang sesungguhnya. Waktu kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus disitulah bekerja, menambahkan daya, menambahkan ingatan, menambahkan daya positif atas pola pikir. Kalau tidak, bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan? Baca aja tidak. Saudara-saudara yang kekasih, saya rindu di akhir tahun 2025 ini kita ada 5 kali pertemuan atas tahun ini. Saya sungguh rindu. Saudara-saudara baik di tempat ini, baik yang ada di YouTube, robah pola pikir saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bukan sekedar ibadah, bukan datang duduk di kursi gereja, bukan. Tapi sesungguhnya pengenalan akan Kristus Yesus, di mana saudara dan saya ada persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya ada persekutuan intim dengan Tuhan, maka saudara dan saya pastikan pola pikir saudara pasti berubah. Otomatis gitu. Karena pola pikir lama sudah dibuang, masuk ke dalam generasi baru, ya generasi firman Tuhan. Merenungkan, membaca, maka dia akan mereformasi pola pikir lama kita dan masuk kepada reformasi firman yang hidup. Sekali lagi saya tegaskan, jangan utamakan kepentingan dunia. Itu hanya sementara. Tuhan sudah menetapkan, sekali lagi saya katakan, sudah menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Seberapapun kita tunggang balik, seberapapun kita mengejar, kalau Tuhan sudah tidak membuka, maka pasti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini, untuk bisa merubah itu, mindset lama kita, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan, lakukan yang 4 rutinitas ini. Lakukan yang 4 ini menjadi satu pendorong, bukan rutinitas ya, menjadi satu pendorong
untuk kita bisa merubah segala sesuatu, untuk menaklukkan pikiran dunia kita masuk kepada kehendak Kristus Yesus. Saya masuk SMA. Sesudah saya SMA, bukan lagi baca novel Nick Carter, tapi karena teman saya, dia kalau di Medan itu setiap ada warung kopi dulu ya, tahun 90-an. Kalau ada orang warung kopi di sana, sudah pasti ada nonton kungfu. Nah, itu di Medan itu semua, di daerah Tanah Karo, di Padang Bulan itu, kalau ada warung kopi, malamnya sudah ada nonton kungfu. Wah, betapa hebatnya main kungfu. Karena saya memang ada sedikit memang itunya, ada sedikit keahlian soal kungfu. Karena saya adalah mantan jiu-jitsu. Oh, betapa senangnya saya. Oh, dan itu saya berlatih. Ingat, di rumah, di kamar saya, di Medan, saya bikin tali. Orang hebat yang ada di kungfu itu, aku ikutin semua. Jadi ada abangku, dia sering lihat aku latihan setiap sore. Di kamar ini, bukan di luar, di kamar. Jadi aku tarik kakiku naik, tahan lama, sakit, tarik lagi. Jadi kalau dulu waktu SMA, gitu ya, gampang sekali. Duduk langsung itu. Karena sudah terbiasa. Karena mengikuti kungfu sama. Kalau kita baca firman Tuhan, maka dia akan ngelontar atas kehidupan kita. Dia akan merubah. Yang dulunya saya nggak bisa begini duduk, gini. Sejak saya tarik, gampang. Berlatih jiu-jitsu, pukulan, tendangan, gampang. Kenapa? Mengulang. Nggak ada cara lain untuk merubah mindset kita. Berapa tahun? 3 tahun, itu aja. Mengulang, nonton itu waktu SMA. Dan sesudah saya pelajarin semua, ini semua saya alami. Caranya berarti mengulang benar. Benar kata firman Tuhan, mengulang firman Tuhan. Firman Tuhan akan masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Maka apapun pertanyaan orang, kalau ini bagaimana Pak? Oh iya, saya sudah ingat. Langsung alam bawah sadar mengatakan di sini, ini. Hebat Tuhan. Percaya Roh Kudus, harus percaya. Mulai hari ini, saya sungguh rindu. Rubah pola pikir saudara dan saya. Baik di tempat ini, baik yang ada di itu. Coba terapkan apa yang tadi saya sudah katakan dalam firman ini. Coba rasakan di tahun 2020. Apa faedahnya? Firman Tuhan harus ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Sama aja dengan buku novel tadi, nggak ada gunanya. Tapi firman Tuhan membawa kita masuk ke dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Kau peringatkan bagi setiap kami. Biarlah kami terus bertumbuh
meningkatkan iman kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk semakin intim dengan Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu bisa hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan umur yang panjang, berikan hikmat mereka daripada-Mu. Dan biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan hidup di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian. Yesus. syukur anak-anak Tuhan dari tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang untuk YouTube Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu membuat kami ada sampai saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Kau taburkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Biar kami Tuhan Yesus dalam hidup ini bukan maunya kami, bukan kehendak diri kami, bukan kemauan daging kami yang kami ikuti, bukan kemauan dunia ini, tapi kemauan Tuhan. Itu berarti Tuhan, kami mau tunduk kepada Tuhan, kami mau tunduk kepada kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau selama ini yang kami kenakan pikiran perasaan kami, tapi mulai saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami kenakan pikiran perasaan Kristus, biar hidup kami ini Tuhan Yesus memuliakan Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan menjadi berkat dan berkenan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati secara jasmani dan rohani. Biar terus dia maju di dalam Tuhan, dalam penggembalannya di tempat ini. Biar saudara kami di YouTube Tuhan, biar hari lepas hari Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, penghayat, kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk hamba-Mu. Biar tetap dia Tuhan bergelora hatinya, jiwanya, tubuhnya mengikut Engkau Tuhan, melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Kemana saja nanti Tuhan utus dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati Tuhan Yesus keluarganya, rumah tangganya, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan sepanjang sepekan ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mengingatkan mereka berpengharapan beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan, Kau yang berkata,
Orang benar tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan memenuhi keluarga daripada hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia. Lewat doa ini kami bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari pemimpin tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan Yesus lewat doa kami ini. Tuhan tanamkan di hati mereka roh takut Tuhan. Biar mereka mencintai kebenaran, kejujuran, keadilan di dalam nama Yesus. Maka Indonesia ini Tuhan Yesus menjadi bangsa di mana Tuhan Yesus cinta akan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus di dalam nama Yesus. Karena Kau dapati pemimpin Indonesia ini cinta kebenaran, cinta keadilan, kejujuran, maka akan Tuhan menghasilkan penduduk Indonesia yang juga baik, benar, terlebih di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan-Mu terus Tuhan tambah-tambahkan di Indonesia ini. Biar Tuhan Yesus pertobatan jiwa-jiwa, orang kedar nebayat datang kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ini waktu-Mu Roh Kudus, bekerjalah untuk setiap anak-anak Tuhan yang Kau utus Roh Kudus, untuk bawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, untuk mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di kota Depok. Biarlah Tuhan pemimpin di kota Depok ini, apapun jabatan mereka Tuhan kami bawa lewat doa ini di hadapan-Mu. Biar mereka senantiasa mencintai kebenaran, keadilan, kejujuran dalam setiap tugas mereka Tuhan. Biar berlaku integritas, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mereka cinta Tuhan Yesus, kebenaran yang daripada Tuhan sendiri dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penduduk kota Depok ini Tuhan, penduduk yang cinta damai, cinta kesejahteraan, cinta kerukunan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Yesus bangsa pilihan-Mu Israel. Biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang terjadi atas bangsa pilihan-Mu Israel dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami lepaskan berkat salom untuk bangsa Israel, umat pilihan-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami yang datang Tuhan dalam ibadah ini. Kami percaya ketika kami Tuhan Yesus mau tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kebenaran-Mu, maka kami Tuhan yang hadir di dalam ibadah di tempat ini baik pun lewat YouTube channel. Tuhan kami percaya Tuhan berkati kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, beban berat diangkat Tuhan bebannya. Yang butuh pertolongan Tuhan nyatakan pertolongan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami siang hari ini. Kami mau serahkan kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Kedatangan-Mu ke sorga yang mulia, bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupan-Mu, ada di dalam kehidupan keluarga-Mu. Tangan kiri, tangan kanan-Mu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.